Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasi mengenai tugas akhir praktikum konsep pemrograman. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ferionandi dengan NIM 230140 2016 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Fajan Prambudi dengan NIM 2301402004. Oke, saya akan membacakan teori singkat tentang konsep pemrograman. Operasi string. String adalah sederetan simbol yang tidak menentukan yang dianggap sebagai panjang suatu unit. String dapat berupa angka, huruf, karakter khusus maupun karakter unik kode. Dalam bahasa C++, terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk operasi pengolahan string. Array adalah struktur data yang dapat menyimpan sejumlah elemen data dengan tipe yang sama dalam suatu variabel. Perbedaan suatu antara array, suatu dimensi, dan multidimensi dalam penjumlahan indeks yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen array tersebut. 3. Dengan kata lain, array memungkinkan kita menyimpan sekelompok nilai dalam suatu tempat. Array sangat berguna untuk menyimpan dalam mengolah sejumlah data struktur. Dengan menggunakan array, kita dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan lebih efisien menggunakan indeks. Function and procedure. Fungsi dan prosedur digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali. Akses file. Files I atau O, input output, digunakan untuk membaca dan menulis data dari dan ke file eksternal. Sorting adalah proses menggunakan elemen-elemen dalam suatu himpunan data ke dalam urutan tertentu, seperti urutan menaik, upgrading, atau menurun, descending, berdasarkan suatu kriteria tertentu. Tujuan utama dari sorting adalah untuk menyusun data sehingga memudahkan pencarian, pemrosesan, dan analisis data. Searching atau pencarian dalam proses mencari nilai suatu dalam sebuah array atau struktur data lainnya. Tujuannya adalah untuk menemukan apakah nilai tersebut ada di dalam struktur data dan di mana posisinya jika ditemukan. Seperti yang dijelaskan teman saya itu materi-materi sebelumnya, sini saya akan membuat studi kasus mengenai struktur data mahasiswa. Jadi pertama itu ada operasi string. Jadi di operasi string ini kami menggunakan fungsi stringnya, menggunakan input data agar bisa menginput nama dan NIM mahasiswanya. Setelah itu ada di fungsi read data ada string and file name. Di sini agar bisa membagi data yang dibaca dari file menjadi nama dan NIM menggunakan find dan substring. Ketiga ada prosedur hapus data dari file. Di sini menggunakan operasi string untuk membagi data yang dibaca dari file menjadi nama dan NIM menggunakan find dan substring agar sebuah data yang diinputkan itu bisa dihapus kembali. Sini ada penggunaan array. Sini kami menggunakan simpan data ke file. Sini menggunakan vektor. Kenapa menggunakan vektor? Karena agar bisa lebih berkembang, sedangkan untuk array itu hanya harus ditentukan dulu berapa jumlahnya nantinya. Jadi untuk menyimpan dan mengolah data mahasiswa tersebut. Berikutnya ada tampilan data mahasiswa. Di sini untuk menampilkan data mahasiswa dengan terstruktur. Pada fungsi sort data ada menggunakan operasi array, vektor, dan algoritma sorting atau sort untuk mengurutkan data berdasarkan NIM. Berikutnya ada function unnamed procedure. Di sini ada fungsi cari data. Di sini mencari data berdasarkan NIM. Jadi menggunakan log for untuk iterasi dan return objek mahasiswa. Pada fungsi main, fungsi utama ada seperti yang digambar tersebut, seperti ini. Ini untuk agar bisa membuat menu-menunya, agar bisa mudah untuk mengaplikasikan program tersebut. Berisi dengan menu dengan switch case yang memanggil fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur terkait. Berikutnya ada akses file. Sini ada prosedur simpan data ke file. Membuka file dan menyus data mahasiswa menggunakan outstream untuk menyus ke dalam file. Berikutnya ada fungsi read data, membaca data dari file menggunakan ifstream untuk membaca dari file.
Tiga, ada pada prosedur hapus data dari file. Membaca data dari file, menghapus data berdasarkan name, dan menulis kembali menggunakan upstream untuk membaca dari file, dan upstream untuk menulis ke dalam file. Di sini ada sorting, ada sort data, mengurutkan data mahasiswa berdasarkan name menggunakan fungsi sort dari STL. Kita ada searching, fungsi cari data, yaitu mencari data mahasiswa berdasarkan name. Jadi kita mengetik input data name tersebut, maka akan muncul data-data tersebut. Menggunakan log form untuk iterasi dalam rapid object mahasiswa. Nah, di sini ada hasil programnya. Jadi di sini kami menginput data mahasiswa menggunakan menu 1 dan ditulis dulu namanya siapa dengan name siapa. Terus kami menggunakan input 1 lagi, menu pertama lagi untuk menginput data mahasiswanya. Terus kami input lagi terus kita masuk ke menu 2 untuk menampilkan data-datanya. Jadi sini ada data yang sebelum diurut dan data sudah diurut menggunakan vektor. Sekarang kami menggunakan menu kedua untuk menampilkan data yang terinput menggunakan algoritma, karena fungsi-fungsi umum algoritma mempermudah untuk melakukan sorting dan untuk menyimpan datanya menggunakan vektor bukan array, karena vektor lebih dinamis daripada array yang berbatas untuk penyimpanannya. Di sini ada menggunakan input menu ketiga, yaitu untuk mencari data menggunakan algoritma dan vektor tidak menggunakan array, karena vektor lebih dinamis, fungsi tambahnya lebih dinamis daripada array yang memiliki beberapa batasan. Juga vektor bisa berkembang seiring berjalannya input data, sedangkan array harus menentukan dulu berapa input datanya, seperti gambar ini. Nah, di sini ada tampilan pertama ada tampilan file tersimpan data mahasiswa txt seperti yang ada di gambar ini. Di sini tersimpan dalam bentuk file txt. Jadi itu dulu dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.